Yesus sumber pengharapan kita. Dalam kehidupan ini, setiap orang membutuhkan pengharapan. Tanpa pengharapan, hidup terasa berat dan penuh tekanan. Kita membutuhkan sesuatu yang memberi kita kekuatan untuk bertahan, alasan untuk terus melangkah, dan keyakinan bahwa masa depan masih memiliki arti. Namun seringkali, tanpa disadari, kita menaruh pengharapan pada hal-hal yang tidak pasti. Kita berharap pada keadaan yang membaik, pada pekerjaan yang stabil, pada manusia yang mendukung kita, atau pada usaha yang kita lakukan. Selama semuanya berjalan baik, kita merasa tenang. Tetapi ketika semuanya berubah, harapan kita pun ikut goyah. Disinilah kita menyadari bahwa kita membutuhkan sumber pengharapan yang tidak berubah. Sumber pengharapan yang tidak tergantung pada situasi, tidak dipengaruhi oleh keadaan, dan tidak pernah mengecewakan. Sumber pengharapan itu adalah Yesus. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu, Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Firman Tuhan ini dengan jelas menyatakan bahwa Yesus bukan hanya memberi harapan, tetapi Ia sendiri adalah pengharapan kita. Ketika kita memiliki Yesus, kita memiliki dasar yang kuat untuk tetap percaya dalam segala keadaan. Yesus tidak berubah. Dunia bisa berubah, manusia bisa mengecewakan, keadaan bisa tidak menentu, tetapi Yesus tetap sama. Kasih-Nya tidak pernah berkurang, kesetiaannya tidak pernah gagal, dan janjinya selalu dapat dipegang. Dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ini adalah jaminan yang memberi kita ketenangan. Kita tidak perlu takut menghadapi masa depan, karena kita memiliki Tuhan yang tidak pernah berubah. Selain itu, Yesus juga memberi kita pengharapan melalui keselamatan. Dunia mungkin hanya menawarkan kebahagiaan sementara, tetapi Yesus memberi kehidupan yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah pengharapan terbesar yang kita miliki. Bukan hanya tentang kehidupan saat ini, tetapi juga tentang kehidupan kekal bersama Tuhan. Pengharapan ini memberi kita kekuatan untuk menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini. Seringkali, dalam menghadapi masalah, kita merasa sendirian. Kita merasa tidak ada yang mengerti, tidak ada yang menolong. Tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dalam Matius 28 ayat 20 Yesus berkata, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah janji penyertaan yang luar biasa. Apapun yang kita hadapi, Yesus ada bersama kita. Ia berjalan bersama kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Pengharapan di dalam Yesus juga memberi kita damai sejahtera. Di tengah kekacauan dunia, kita tetap bisa memiliki ketenangan hati, karena kita tahu bahwa hidup kita ada di dalam tangan-Nya. Dalam Yohanes 14 ayat 27 Yesus berkata, Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai yang diberikan Yesus bukan damai yang bergantung pada keadaan, tetapi damai yang berasal dari kehadiran-Nya. Inilah yang membuat kita tetap kuat, bahkan di tengah badai kehidupan. Hari ini, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, di mana kita menaruh pengharapan kita? Apakah kita masih bergantung pada hal-hal dunia? Atau kita sudah benar-benar bersandar kepada Yesus? Jika kita ingin memiliki pengharapan yang tidak pernah goyah, kita harus kembali kepada Yesus. Dekatlah kepadanya, percayalah kepadanya, dan serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan-Nya. Yesus tidak hanya memberi harapan untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan. Ia memegang hidup kita dan menuntun kita sesuai dengan rencananya yang indah. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, jangan kehilangan pengharapan. Selama kita memiliki Yesus, kita tidak pernah kehilangan harapan. Mari kita hidup dengan pengharapan yang teguh di dalam Yesus, sumber pengharapan kita yang sejati.
Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah sumber pengharapanku. Di saat aku lemah dan ragu, Engkau tetap setia. Ampuni aku jika aku sering menaruh harapan pada hal-hal dunia. Ajarku untuk selalu berharap kepadamu dan percaya sepenuhnya kepadamu. Penuhi hatiku dengan damai sejahtera dan kekuatan dari MU. Aku percaya Engkau memegang hidupku sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya lebih banyak jiwa dijangkau dan diberkati.